sebelumnya, nama saya Dr. Rizky Januar Pramita. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya kebetulan alumnus dari Surabaya, dari Universitas Erlangga, dan baru saja pindah ke Banyuwangi sekitar bulan Januari kemarin. Jadi ini hanya baru beberapa bulan di Banyuwangi. Jadi kebetulan kemarin saya dihubungi oleh dari pihak rumah sakit, diminta untuk membantu mengisi materi untuk ibu-ibu bidan gitu semua ya. Matur nuwun untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin sini bukan kuliah tapi sejenis sharing sedikit tentang penuaan kulit. Apalagi sekarang kan di sini perempuan, ibu-ibu yang mbak-mbak yang cantik-cantik semua. Jadi saya yakin mungkin memiliki ketertarikan mengenai penuaan kulit ini. Baik, yang pertama, oke. Jadi secara epidemiologi di awal dikatakan bahwa jumlah usia tua semakin tahun itu semakin besar. Dikatakan diperkirakan sekitar tahun 2050 nantinya itu akan ada peningkatan sebesar 20% usia tua. Yang mana apa efeknya kalau banyak usia tua? Kita tahu bahwa kalau dengan makin banyak orang dengan usia tua akan makin banyak masalah mengenai kesehatan psikis, kemudian biaya hidup yang tinggi, morbiditas yang tinggi, dan juga kualitas hidup yang semakin rendah. Kemudian lanjut ke intinya penuaan kulit. Sebenarnya penuaan kulit itu apa? Penuaan kulit kalau dari bidang dermatologi, kita sekarang kalau dokter kulit dan kelamin itu singkatannya beda, Bu. Jadi sekarang kami disebutnya dengan dermatovenerologi. Kalau dulu kulit dan kelamin, kalau sekarang singkatannya DV, tapi pada dasarnya itu sama. Jadi penuaan kulit itu dibedakan menjadi dua, penuaan intrinsik dan ekstrinsik. Kalau penuaan intrinsik itu penuaan secara kronologis, jadinya penuaan yang terjadi seiring bertambahnya usia kita. Jadi tidak dapat kita elakkan. Sedangkan kalau penuaan ekstrinsik itu penuaan yang disebabkan karena beberapa faktor. Slide. Nah, ini mekanisme penuaannya. Mungkin kalau dilihat ribet ya, tapi intinya kita lihat di sini penuaan itu disebabkan oleh banyak faktor yang saya bilang. Selain faktor intrinsik yaitu genetik, kemudian ada hormonal, ada juga faktor-faktor ekstrinsik kayak faktor cahaya matahari, sinar UV, kemudian asap rokok, polusi. Nah, semuanya itu pada intinya adalah dia merusak kolagen. Kolagen itu yang menyebabkan kulit kita menjadi elastis, kemudian menjadi lebih lembab, itu kolagen. Nah, kalau nggak ada kolagen, efeknya apa? Kulit kita jadi lebih kering, kemudian juga jadi lebih keriput. Slide. Oke, nah ini juga kalau secara penampang kulit dilihat bahwa dengan seiring meningkatnya usia, biasanya mulai usia di atas 30 tahun itu akan terjadi penurunan serat-serat kolagen yang seperti saya ucapkan tadi. Kemudian dia akan menjadi lebih tipis kulitnya, kemudian lebih kasar dan juga lebih kering. Slide. Nah, ini tadi yaitu intrinsik ada dipengaruhi oleh genetik, hormonal, sedangkan ekstrinsiknya oleh faktor sinar UV, rokok, kemudian polusi dan juga diet. Slide. Oke. Dan apa efek dari semuanya? Ke semua faktor intrinsik dan ekstrinsik ini dia akan menyebabkan perubahan baik pada tubuh kita, baik secara fisiologis maupun morfologis. Dan mungkin lebih gampangnya apa yang terjadi kalau pada kulit itu kita bisa ingat dengan 5K, yaitu ada kasar, kemudian kering, kerut, keriput, kemudian juga kusam. Itu yang akan terjadi kalau kita mengalami penuaan. Kemudian bisa juga ada beberapa pasien sering menimbulkan kutil. Mungkin kalau beberapa ibu-ibu pernah lihat ada kutil-kutil kecil-kecil di wajah yang hitam-hitam. Nah, itu biasanya disebabkan karena karena faktor hormonal. Jadi kalau kita bisa lihat orang tua kita biasanya pada bapak laki-laki itu juga ada kutil kecil-kecil. Itu nggak ganas tapi itu jinak. Bisa dihilangkan namun rekurensi atau kekambuhannya angkanya tinggi. Terus lanjut. Nah, ini kalau misalkan kita lihat apa yang terjadi kalau kita semakin menua kulitnya. Yang pertama, karena kolagen tadi dia produksinya berkurang, kemudian terjadi penghancuran kolagen dan terus-terusan, timbulnya apa? Yang pertama mungkin di atas umur 30 tahun mulai timbul kerutan. Kerutan mana yang paling gampang kelihatan? Kerutan di sini, di bawah ya, di ujung-ujung mata itu mulai kelihatan. Kalau kita mulai kesenyum, ininya mulai kelihatan. Mungkin di umur 20 tahun belum kelihatan. Nah, nanti di umur 40 tahun
mulai terlihat jelas. Di umur 50 tahun tanpa kita tersenyum pun sudah ada kerutan. Itu bedanya. Ya. Jadi nggak usah kita tertawa, senyum aja udah kelihatan dia. Terus kalau misalkan selain dari kerutan, baik di dahi, di mata, ada juga kalau kita semakin tua, produksi lemaknya kita juga menurun. Jadinya kalau pada usia semakin meningkat, facial fat disebut lemak wajah itu dia menurun, jadinya apa? Lebih cekung. Kalau mungkin pada usia 20 tahunan itu kan lebih cabi, lebih terangkat gitu ya. Sedangkan kalau udah mulai meningkat usianya, lebih cekung, jadi sebutnya sagging dia gitu. Terus ada garis senyum. Garis senyum itu mulai cekung, lebih terlihat. Jadi tanpa kita berekspresi, dia muncul kelihatan gitu. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu penelitian. Nah, apa sih yang nyebabin dikatakan penuaan dini? Sebenarnya penuaan dini itu terjadi jika kita seiring bertambahnya usia, kita semakin banyak terpapar faktor-faktor ekstrinsik yang tadi saya sebutkan. Seperti paparan sinar UV yang nggak kendali. Paparan sinar UV kita nggak melindungi pakai sunscreen. Nah, jadinya efeknya terjadi penuaan. Nah, gambar laki-laki di ujung kanan, itu adalah seorang supir truk. Jadi dia sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun. Dia sering terpapar sinar matahari. Kebetulan yang sering terpapar itu bagian yang sebelah kiri. Dia tidak pernah menggunakan sunscreen atau sunblock. Sehingga setelah dia beberapa tahun dia bekerja, terlihat kerutannya terlihat lebih jelas pada yang sering terpapar sinar matahari. Kerutannya jauh ya lebih banyak yang bagian kiri. Nah, kalau yang perempuan, ini sebenarnya dua perempuan yang berbeda. Jadi ini penelitian pada dua perempuan kembar identik. Yang bagian kanan itu yang sering terpapar sinar matahari, kemudian juga merokok. Sedangkan yang bagian kiri itu dia tidak terpapar sinar sering memakai sunblock dan tidak merokok. Efeknya apa? Yang bagian kanan itu jauh lebih tua. Ada pointer? Tidak ada ya. Berarti yang di bagian kanan itu dia lebih tua terlihatnya. Dimana kita bisa lihat kerutannya jauh lebih kelihatan. Kemudian ini garis mulutnya terlihat sekali lebih cekung. Kemudian bisa juga dilihat kalau dikatakan sagging itu. Jadi pipinya lemak pada pipi itu dia turun. Itu namanya sagging. Oke, lanjut. Nah, terus yang apa sih pencegahan yang perlu kita lakukan untuk mencegah penuaan dini tadi? Itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama nutrisi, perawatan kulit, sama tindakan. Nutrisi pada umumnya sama. Tentu yang kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yang vitamin, kemudian minum air putih minimal 2 liter per hari atau 6 sampai 8 gelas per hari. Itu yang idealnya. Kemudian banyak ini vitamin-vitamin yang memacu untuk produksi kolagen. Dan ini contoh-contoh makanan yang saya sebutkan yang banyak yang kaya akan vitaminnya, seperti misalnya alpukat. Alpukat itu kaya akan lemak tak jenuh. Dia bagus selain untuk kesehatan jantung kita, juga untuk kulit juga bagus. Semangka juga gitu, ada vitamin A dan vitamin E-nya, C dan E. Jadi dia bagus untuk peningkatan kolagen. Begitu juga dengan bayam, kemudian kacang-kacangan gitu. Terus lanjut. Oke, nah selanjut ke perawatan kulit. Jadi kalau untuk perawatan kulit mungkin saya tanya sedikit. Yang di sini sudah mulai perawatan kira-kira siapa? Atau perawatan di rumah aja? Biasanya di rumah mungkin cuma cuci muka. Cuci mukanya pakai apa, Bu? Cuci mukanya biasa pakai sabun mandi gitu. Aduh, beda loh ya, sabun mandi dengan sabun untuk wajah. Itu beda. Kalau kemudian pakai sunblock nggak kira-kira? Enggak, itu biasanya. Atau ada pakai sunblock? Kapan pakai sunblocknya? Saat pagi aja. Wah, terus kalau kerjanya berapa jam? Pulangnya jam berapa? Biasanya jam 2 baru pulang. Waduh, berarti cuma pakai pagi jam 7, jam 8, sedangkan dia bekerja di ruangan, gitu kan? Itu nggak efektif, gitu. Jadi ke tahapan pertama itu kita facial cleanser. Upayakan jangan menggunakan sabun badan, karena itu berbeda pH-nya. Gunakan sabun yang kalau bisa pilih yang busanya sedikit. Jadi yang tidak terlalu berbusa dan tidak mengandung scrub gitu. Jadi kalau kulit kita sudah di atas 30 tahun, kulit itu kan mulai kering. Kalau kita menggunakan scrub, itu dia akan semakin sering terkikis, istilahnya kayak eksfoliatif berlebihan. Jadi dia akan semakin kering.
boleh pakai scrub, tapi seminggu paling cukup 2 kali seminggu aja udah cukup. Sisanya pilih sabun yang tidak berscrub, yang ringan. Kemudian berapa kali sebaiknya kita cuci muka? Maksimal 3 kali dalam 1 hari. Tidak boleh terlalu berlebihan juga cuci muka. Jadi pas saat mandi sama pas mau tidur. Kecuali kita ada kondangan, ada make up yang terpaksa, ya boleh pakai cuci muka lagi boleh. Terus cuci muka sebaiknya jangan hindari pakai air hangat. Jadi sebaiknya pakai air dingin aja. Kenapa? Karena air hangat itu dia menghilangkan lemak-lemak yang ada di atas. Sedangkan kita butuh, dia cuma tidak menghilangkan air tapi juga lemak. Sedangkan kita butuh juga kandungan minyak di dalam tubuh kita gitu. Jadi sebaiknya jangan pakai air hangat. Dengan air dingin dia justru akan menutup pori-pori sehingga polutan kemudian kotoran-kotoran itu justru dia susah masuk kalau kita cuci muka pakai air dingin. Jadi biasakan pakai air dingin aja, air biasa gitu. Kemudian kita gunakan setelah cuci muka, tahapannya bisa pakai toner. Toner itu mungkin ada yang tahu, ada toner yang bersifat mengikis atau eksfoliatif, ada juga toner yang bersifat menghidrasi. Toner zaman sekarang itu nggak pakai kapas, jadi dia pakai di tangan, diteteskan di tangan, kemudian kita tepuk-tepuk, kemudian kita tepuk ke seluruh wajah. Nah, cara cuci wajahnya juga ada cara dan pengaplikasian toner. Jadi kalau misalkan kita mengaplikasikan toner, upayakan posisi tangan kita tuh posisi ke atas. Jadi posisinya semua melawan gravitasi. Karena apa? Gravitasi juga mempengaruhi penuaan kulit. Jadi ekspresi wajah yang berlebihan, mungkin yang ada yang terlalu suka berketawa yang terlalu kencang, terlalu sering kayak gitu, itu juga karena ekspresi wajah yang berlebihan dan berulang itu juga menyebabkan penurunan dari kolagennya. Terus kalau posisi tidur, ada orang yang posisi tidurnya ke kiri terus kalau miring, iya kan ya? Dia nggak balik-balik, dia biasa nyaman dengan posisi ke kiri. Efeknya jadinya cekung akan di bagian salah satu sisinya, gitu. Iya. Jadi sebaiknya ya posisinya bolak-balik lah, nggak salah satu sisi aja. Terus selanjutnya setelah kita lakukan pakai toner, kemudian yang paling penting, yang basicnya adalah menggunakan moisturizer. Moisturizer sudah banyak dijual di di toko-toko, sudah banyak yang ada yang mengandung aloe vera. Itu nggak apa-apa moisturizer. Yang lebih bagus lagi yang untuk semua kulit yang mengandung ceramide. Itu yang dicari. Itu yang paling bagus, yang bisa untuk semua jenis kulit, baik kulit kering ataupun kulit berminyak. Gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah tabir surya. Nah, ini tabir surya yang paling penting. Yang paling penting buat mencegah penuaan kulit itu tabir surya. Mungkin ada yang sering dengar, saya pakai sunscreen yang SPF-nya 50 dok, kayak gitu. Kapan makainya? Sebelum berangkat kerja. Berapa lama sebelum berangkat kerja? Biasanya langsung dok, habis pakai langsung saya berangkat kerja. Nggak efektif. Jadi sebaiknya minimal 15 menit sebelum kita keluar rumah. Itu baru mulai pengaplikasian. Karena dia baru memerlukan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit penyerapan di kulit, baru dia bisa berfungsi gitu. Jadi sebaiknya pakai sunscreen. Kalau beberapa orang itu yang kerjanya pagi jam 7, habis sholat subuh mandi langsung pakai sunscreen dulu, baru dia ngapa-ngapain kerja gitu ya, 15 menit sebelumnya. Terus berapa banyak kita gunakan sunscreennya? Nah, kalau kita sunscreen itu ada banyak jenis, ada yang tipe krim, ada yang lotion. Kita sebaiknya gunakan sunscreen itu 2 jari ini, sebanyak 2 jari ini untuk aplikasi seluruh wajah dan juga leher, minimal 2 jari. Jadi kalau ada yang kalau krim dokter biasanya kan sunscreennya bentuknya cepuk yang segini ya, yang 10 gram. Itu saya heran, kadang-kadang ada pasien yang habisnya 3 bulan baru habis. Kok bisa ya 3 bulan? Gimana? Ternyata cara pakainya dikit-dikit aja dok, irit gitu kan. Tapi padahal sebenarnya itu nggak efektif. Harusnya ya setidaknya sedua ruas jari. Jadi sebenarnya sunscreen itu paling nggak 1 bulan sudah habis kalau dia efektif gitu. Terus selanjutnya, sunscreen itu kan pasti ada yang lihat SPF dan juga PA++ kalau bisa memperhatikan sunscreen ya. Sebenarnya itu apa? Itu dasarnya ini.
Jadi sinar matahari kita itu ada tiga jenis ultraviolet. Ada UVA, UVB, dan UVC. Mungkin sering dengar ya UV itu. Nah, kalau UVC itu gelombang yang paling pendek, jadi dia nggak sampai masuk ke dalam bumi. Kalau UVA dan UVB itu dia masuk ke dalam bumi. Nah, UVA itu gelombang yang paling panjang. Dia sampai ke arah lapisan kulit kita yang kedua, sehingga itu yang nyebabin timbulnya kerutan UVA. Kalau UVB itu dia pada bagian permukaan kulit yang menyebabkan sunburn atau kulit terbakar, kehitaman, itu UVB gitu. Nah, keduanya UVA dan UVB ini bisa menyebabkan kasus kanker kulit. Kalau kita tidak memproteksi tubuh kita, kulit kita semenjak dini, kita punya resiko terjadinya kanker kulit. Karena kita tinggal di Indonesia yang limpahan cahayanya alhamdulillah begitu banyak, begitu besar. Kalau kita tidak melindungi, kita bisa dapat efek negatifnya justru. Kapan sih sinar matahari itu dia yang buruk yang harus kita hindari? Itu pada jam 10 sampai jam 4 sore. 10 pagi sampai jam 4 sore. Itu yang harus dihindari. Jadi sebelum itu boleh nggak pakai sunscreen, tapi saat jam segitu sebaiknya pakai sunscreen. Gitu. Jam 10 sampai 14. Terus berapa kali kita aplikasikan sunscreen? Slide. Oke. Nah, ini saya bilang tadi SPF dengan PA. Sebelum saya menjawabnya tadi, apa sih SPF? SPF itu Sun Protective Factor yang kita sering lihat itu. Nah, SPF itu adalah mengindikasikan zat untuk melindungi kita dari sinar UVB, itu SPF. Nah, SPF itu ada banyak, mungkin bisa dilihat ada SPF 15, 30, sama 50. Yang mana yang bagus? Kalau untuk kulit Indonesia, kulit kita, itu lebih saya rekomendasikan SPF 30 udah cukup. Kalau kulitnya berjerawat, SPF 15 lebih rendah dia. Karena kan semakin tinggi dia akan semakin tinggi kemungkinan resiko untuk berminyak. Gitu. Sedangkan acne prone itu juga kalau ada minyak langsung muncul lagi jerawatnya. Jadi antara 15 sama 30 udah yang bagus. Jangan SPF 50 itu terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi sekali, jadi dia larut dalam air tapi dia nggak larut dalam lemak, dalam minyak. Jadinya justru makin menyebabkan kulit kita semakin berminyak sekali. Sedangkan efeknya itu dapat dilihat tidak terlalu signifikan perbedaan antara SPF 30 sama SPF 50. SPF 30 itu memproteksi sekitar 97% dari sinar UVB. Sedangkan SPF 50 cuma 98%, bedanya cuma 1% aja. Jadi lebih mending pakai SPF 30 gitu. Terus belum sebelumnya. Nah, terus kalau PA plus itu sering dilihat mungkin ya. PA plus apa sih sebenarnya PA plus itu? PA plus itu sebenarnya penggradingan dari Jepang sebenarnya. Jadi dia membagi itu menjadi PA plus 1 sampai dengan plus 4. Semakin tinggi plus 4 semakin tinggi proteksinya gitu. Itu PA plus itu adalah untuk memproteksi kita dari sinar UVA. Jadi kalau kita memilih sunscreen sekarang kita bisa melihat nih yang mana yang bagus. Kalau bisa cari yang SPF-nya 30 sama yang ada PA plus-plusnya. Minimal PA plus 2. Plus 2 ke atas sudah bagus. Gitu, yang itu yang kita pilih ya. Terus kalau pakai sunscreen itu gimana sih makainya caranya? Jadi kalau pakai sunscreen tahapannya habis dari sabun, kemudian ada pakai moisturizer, kemudian habis pakai toner, moisturizer, baru pakai sunscreen. Jadi apapun tahapannya, mau pakai serum, mau pakai yang lain-lain, tetap tahapan terakhir itu adalah sunscreen. Sunscreen pakai seluruh wajah, baru kemudian make up gitu. Nah, pakai sunscreen itu juga nggak satu kali pakai. Jadi ada gunanya tuh SPF 15, 30 tuh ada gunanya. Satu SPF itu menunjukkan dia bertahan selama 10 menit. Jadi kalau dia SPF 15 artinya dia bisa memproteksi selama 150 menit atau 2,5 jam aja. Kalau SPF 30 dia bertahan selama 30 menit, 300 menit di tubuh kita. Jadi sekitar 4 sampai 5 jam. Makanya kalau pakai sunscreen itu kita pakainya tiap 4 sampai 6 jam, tiap sampai 4 sampai 5 jam sekali. Itu kita pakai wajib ulang. Kapan dok mulangnya gitu kan? Kalau saya ulangnya setiap saya habis sholat. Jadi habis sholat zuhur, kita wudhu, langsung aplikasi ulang sunscreennya.
gitu. Nah ada yang bilang kan saya make upan dok, iya memang ribet kalau make upan harus bersihin lagi kan ribet. Jadi kalau saya sebenarnya kalau dengan wudhu kan make upnya juga udah mulai hilang kan, langsung saya tumpuk dengan sunscreennya gitu. Pilihan sunscreen tiap orang beda-beda, tergantung jenis kulit, tergantung kenyamanan. Jadi memang tiap orang harus trial dan error, yang mana yang nyaman sama kulitnya itu yang dipakai gitu. Tapi yang setidaknya kita tahu sekarang sunscreennya yang bagus itu yang bisa kita pilih, yang dia memproteksi UVA, UVB, kemudian SPF 30 gitu. Lanjut terus, kemudian ini anti aging agent yang lain. Jadi mungkin pada krim malam kalau misalkan dilihat, misalkan kayak suatu merek tertentu kan ada kandungan isinya apa. Sekarang dilihat kandungannya apa sih yang bagus. Nah, yang bagus itu ini, yang ada kandungannya AHA, BHA, retinol, vitamin C, vitamin E, niacinamide, dan resveratrol. Namun, ini gak semua sama setiap kulit itu sama kandungannya seperti ini, beda-beda. Jadi intinya setiap kulit itu kebutuhannya beda-beda, tergantung jenis kulit, tergantung permasalahan kulit. Nah semua itu sebaiknya dikonsultasikan dulu. Kalau mau menggunakan krim-krim agent anti-aging seperti ini harus dikonsultasikan. Yang dijual di bebas ada retinol. Retinol itu adalah turunan vitamin A. Dikatakan kalau dalam dunia kulit itu retinol atau vitamin A itu adalah dewanya. Dia dewanya anti-aging. Kalau kita mulai pakai dari umur 20 tahun sampai terus, itu bisa dipakai terus-terusan. Itu dia akan mampu memudahkan kita, istilahnya menurunkan keriput kita sampai sekitar 40-50% dengan retinol. Tapi retinol itu dosis yang paling rendah yang bisa dibeli bebas. Kalau kulit kita sudah bermasalah, nggak cukup cuma dengan retinol, harus turunan di atasnya lagi, namanya retinoid. Nah, retinoid itu hanya boleh diresepkan oleh dokter, gitu. Jadi nggak bisa dia dibeli bebas. Jadi intinya, kalau mau menggunakan kosmetik yang dari OTC atau yang bisa dibeli bebas, boleh. Selama kulitnya tidak ada masalah, silahkan. Tahu isinya apa itu silahkan. Tapi ketika ada kulit masalah dan dengan kosmetik tersebut tidak membantu untuk menyelesaikan masalah, sebaiknya konsul ke dokter. Karena beda antara kosmetik dengan kosmomedik. Kosmomedik itu kita perlu pengobatan yang perlu resep yang tadi saya bilang. Lanjut. Nah ini basicnya. Jadi yang paling bawah bukannya yang pertama, misalkan kita ke suatu klinik, kemudian yang pertama langsung ayo laser. Itu saya kurang setuju. Jadi basic yang pertama itu selain dengan gaya hidup kita yang sehat, basicnya dari krimnya dulu dikuatkan, nutrisi kulitnya dulu dikuatkan. Jangan langsung dihantam dengan tindakan-tindakan. Karena sebelum tindakan kita perlu menyiapkan kulitnya dulu. Ada yang namanya priming kulit itu menyiapkan kulitnya dulu sebelum dia menerima tindakan gitu. Jadi kalau mau perawatan segala macam, pilihlah tempat yang tepat, yang sesuai, kemudian yang memiliki dokter yang kompeten, itu aja. Kemudian setelah perawatan dengan basic krimnya sudah oke, kemudian kulitnya sudah bagus, artinya sudah moist, kemudian baru kita lanjut ke perawatan tindakannya macam-macam, mulai dari hydrofacial, mulai dari facial, chemical peeling, itu yang paling ringan tapi dia bagus hasilnya, baru kemudian laser. Ada lagi kalau misalkan kerutan, itu yang paling bagus sebenarnya adalah dengan, kalau pernah dengar dengan botox ya, nah botulinum toxin itu kita suntikan di area yang kerut. Kerut yang seperti apa yang bisa kita suntikan? Itu adalah kerut yang dinamis. Jadi kalau pada usia kita 30 ke atas, saat kita senyum sudah mulai ada kerutan, itu yang bisa. Kerutan dinamis itu adalah kerutan yang muncul ketika kita berekspresi. Tapi kalau untuk kerutan-kerutan yang tanpa kita ekspresi pun sudah muncul, biasanya di umur 50 tahun ke atas, di jidat itu kan, di sini kan seringkali ada kerutan gitu ya. Tanpa kita berekspresi, kita diem aja sudah ada kerutan seperti ini. Nah, kalau itu nggak bisa dengan botox, harus dengan filler gitu. Jadi dia mengisi istilahnya. Kalau umur-umur segini, kita 30 ke atas, bagus banget dengan botox gitu. Jadi disuntikkan di area yang berkerut. Jadi kalau misalnya kita gini kan di sini ada ya.
kayak lipetan ini kan, nah itu disuntikan, jadi dia akan menghilang kerutannya. Biasanya bertahan 6 sampai 8 bulan. Gitu. Lanjut. Nah, intinya ini, jadi kulit sehat. Kalau pada kulit sehat, mungkin yang kita lihat di kelihatan ya tulisannya, kelihatan ya. Mungkin kalau yang kita lihat di luar tuh bagusnya aja, kulitnya bagus, kulitnya glowing, kulitnya sehat. Ternyata sebelum mendapatkan kulit yang sehat dan bagus itu, di bawah tuh mereka, orang lain kan nggak tahu kita butuh perjuangan loh untuk dapetin kulit yang sehat dan bagus itu, ya kan? Kita butuh jaga nutrisi kita, pola hidup kita, stres, tidak merokok, tidak alkohol segala macam, dan juga perawatan juga harus rajin. Sebenarnya perawatan di rumah pun nggak masalah, sekedar membersihkan eksfoliatif mandiri dengan menggunakan agen-agen yang eksfoliasi yang kayak kandungannya scrub itu 2 kali seminggu aja sudah bagus. Yang penting dia mengeksfoliasi kulit mati gitu. Ya, sekian, mungkin ada yang ditanyakan, langsung aja ya. Ya, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, saya mau tanya, cara perawatan untuk anak remaja umur 13 tahun cowok itu gimana? Karena dia itu sekarang mulai berjerawat. Saya sendiri juga bingung mau ngasih krim ini, takutnya tambah berjerawat. Kalau nggak dikasih dia kusam sekali. Mohon petunjuknya dokter, terima kasih. Sudah dijawab, dokter? Oke, kalau untuk kasus berjerawat itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi dia istilahnya kalau jerawat itu multifaktorial. Nah, kalau pada anak laki-laki itu biasanya faktor hormonalnya tinggi. Terus kalau pada laki-laki cenderung aktivitas di luarnya kan lebih tinggi ya Mbak. Apalagi anak remaja. Anak remaja itu dia cenderung lebih sering aktivitas di luar. Kemudian kena paparan sinar matahari lebih tinggi gitu, dan mereka kan cenderung agak abai untuk perawatan, atau mungkin bingung mau pakai apa ya, aku nggak mau kelihatan. Saya biasanya pasien saya laki-laki tuh gitu, saya pingin kulit saya bagus tapi saya pingin nggak kelihatan kalau saya perawatan. Jadi nggak kelihatan kalau mukanya tuh putih gitu, pinginnya gitu, tapi pinginnya bagus. Memang tujuan kalau kita pada pasien laki-laki seperti itu. Jadi pasien laki-laki tuh nggak kelihatan kalau kayak dia perawatan di klinik, tapi kulit dia oke. Nah, kalau pada anak remaja yang jerawat, sebenarnya kita perlu periksa dulu Mbak. Jadi kalau pada remaja itu ada 2 jenis jerawat yang sering, jerawat akne yang benar-benar akne, sama jerawat yang disebabkan karena jamur. Itu kadang yang nyebabin jerawatnya susah membandel karena pada jamurnya nggak diobati gitu. Biasanya ada keluhan gatal kalau pada wajah, kemudian pada punggung dia disertai juga kalau ada yang pada jamur. Terus perawatan dasar apa yang diperlukan? Sabun yang seperti saya bilang tadi, kalau pada kulit jerawat dan sensitif lebih baik pilih yang kayak tadi, yang tidak terlalu banyak deterjen, istilahnya berbusa itu. Terus kandungan pakai moisturizer tetap, walaupun kulit dia berminyak, seringkali kulit pada orang akne itu dehidrasi, jadi di atasnya minyak, bawahnya kering, jadi tetap pakai moisturizer gitu. Nah, moisturizer sama pakai agen-agen untuk jerawatnya itu juga perlu periksa lagi lebih lanjut sebenarnya, karena kan jerawat itu ada beberapa derajat ya Mbak. Ini mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Itu terapinya beda semua. Perlu nggak dia terapi minum antibiotik atau enggak, atau cuma perlu totol-totol aja. Nah, itu perlu dilihat. Jadi sebaiknya konsultasi, melihat langsung wajahnya gitu. Tapi dasarnya yaitu cuci muka, terus sama sunscreen. Itu yang utama. Pilihkan dia sunscreen yang tidak berwarna. Jadi anaknya nggak malu. Bos kalau bilangin tiap 4 jam sebaiknya pakai sunscreen. Tiap sholat pakai sunscreen. Gitu. Itu aja ya.
Oke, terima kasih. Ada mungkin yang lain? Terima kasih dokter waktu yang diberikan. Pertanyaan saya untuk produk-produk yang ada di toko dengan berbagai macam iklan yang notabene bisa untuk menghilangkan flek, kemudian juga kulit kusam, itu pembedanya apa ya dengan yang ada di klinik-klinik kecantikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi flek, ini mohon maaf nih saya fleknya banyak yang sudah saya tunjukkan. Yes. Ya usianya memang 5 jinjit sedikit gitu. Yeah. Ini terus terang saya sudah melakukan perawatan tempo hari itu di klinik kecantikan itu selama 8 bulan, namun ternyata ujung-ujungnya itu wajah saya tambah kusam, fleknya malah semakin muncul sehingga saya hentikan. Nah, kemudian untuk menghilangkan flek itu yang cepat dan aman itu sebenarnya dengan menggunakan apa dokter? Apa laser? Apa yang dengan istilahnya perawatan derma botok itu untuk keriput? Yang derma dengan pakai jarum itu loh dokter, yang kecil-kecil kemudian dimasukkan serum beberapa macam seperti itu. Itu yang pengen saya tanyakan ke penjenengan. Yang paling aman itu yang mana? Terima kasih dokter. Ya, saya coba sedikit menjawab ya Bu. Mungkin apa bedanya krim-krim yang istilahnya beli di luar, beli bebas dengan yang beli di klinik. Jadi kalau yang beli di bebas salah satu contohnya retinol. Retinol itu dewanya krim anti-aging. Dia boleh dibeli secara bebas karena dosisnya paling rendah, gitu. Sedangkan kalau dan itu lebih cenderung ke arah kosmetik. Sedangkan kalau misalkan kita yang di klinik itu ke arah kosmetik, jadi untuk pengobatan. Dosisnya itu nggak bisa beli di bebas. Jadi kalau misalkan kita obatnya kita racikan biasanya. Obatnya itu jika dilihat per item itu ada tulisannya apa huruf K, obat keras itu biasanya. Tapi bukan maksudnya obat keras itu artinya kita pakai jadi ketergantungan tuh enggak, bukan itu maksudnya. Jadi obat yang harus dikontrol pemakaiannya. Dan nggak semua kondisi kulit bisa pakai itu, makanya itu bedanya. Kalau retinol, kalau yang dibeli bebas itu dia istilahnya disamakan untuk semua jenis kulit, wes itu pakainya sama, gitu. Tapi kalau kita enggak, kita perlu periksa langsung pasiennya, lihat langsung pasien hamil atau enggak itu udah beda perawatannya. Itu udah beda, nggak boleh pakai krim malam yang kayak apa ya, isi retinoid itu nggak boleh pakai pasien hamil, itu bedanya. Terus sama kalau pada krim malam karena dia tujuannya adalah mengobati kosmetik, jadi dia ada obat-obat yang memang hanya boleh digunakan dalam jangka waktu pendek, nggak boleh berkepanjangan. Kalau dia beli bebas, otomatis dia bisa beli semaunya dia, kapan aja dia mau pakai terus aja pakai. Sedangkan kosmetik nggak, harus sesuai pantauan dokter gitu, termasuk untuk krim flek. Nah, kalau flek, kita bicara tentang flek, itu kan adalah penyakit yang sangat umum di Indonesia. Di kita perempuan Indonesia itu banyak banget yang flek. Ya wajar, karena memang yang seperti saya bilang, paparan sinar matahari kita kan sangat melimpah. Salah satu penyebab flek kan karena sinar matahari kan Bu, gitu. Belum lagi kalau yang flek itu juga penyebab lainnya banyak. Yang paling besar tuh genetik. Coba dilihat wajah ibunya, ibu kandung saudara perempuannya, biasanya juga ada. Walaupun mungkin nggak nemen-nemen kayak kita, tapi dia ada juga. Itu genetik. Terus yang kedua, faktor hormonal. Mungkin riwayat KB ya Bu, KB hormonal, KB suntik, kemudian KB pil itu tinggi banget karena kan dia estrogen. Dia tinggi banget untuk meningkatkan resiko terjadinya flek gitu. Terus karena paparan sinar matahari. Nah, sinar matahari itu juga kompor, itu juga termasuk. Iya, kompor, makanya. Iya, saya paham. Makanya kan kita juga masak kan ya. Saya juga ibu-ibu juga kan masak ya.
Nah makanya saya kalau jelasin ke pasien saya kalau jelasin ke pasien saya selalu bilang kalau di rumah tetap pakai sunblock. Jadi walaupun di rumah, walaupun nggak pergi-pergi juga tetap pakai sunblock karena memang api kompor itu juga nyebabin. Jadi sama aja kalau kita sudah, ibu mungkin juga sudah perawatan berapa bulan, sudah ngikutin aturan dokter, tapi satu kecil aja yang belum maksimal, belum optimal masih. Kalau di rumah aku nggak pakai sunblock dok. Kalau pergi aja, kalau keluar dari rumah aja baru pakai. Nah itu tuh yang sedikit mungkin perlu dikoreksi. Jadi di rumah pun pakai bu. Nah sinar UVB itu bisa dilihat, dia bisa menembus cahaya, bisa menembus kaca. Bisa menembus kaca. Jadi walaupun kita di dalam ruangan, nah di situ ada kaca, dia tembus aja sinar UVB-nya. Efeknya apa? Kalau kita nggak pakai sunblock ya sama aja kita kena efeknya sinar UVB itu gitu. Jadi itu pentingnya sunblock. Terus pengobatan flek itu pengobatan yang utama tetap kalau kita lihat di guideline. Pengobatan pertama itu adalah krim bu. Krimnya apa? Hidroquinon itu memang. Tapi hidroquinon nggak bisa dibeli bebas ya. Jadi banyak kalau kita lihat, tolong jangan sampai beli di online yang di Shopee. Itu kan kita lihat banyak banget yang jual krim. Ada mungkin yang pernah dengar HTM, hidroquinon, retinoin, mometasone itu dia sudah racikannya dia itu. Tapi dia belinya bebas, hidroquinonnya 4% langsung diberikan bebas. Terus-terusan pakai, itulah yang nyebabin fleknya tambah berat. Mungkin dia pasti bilang, enggak kok dok, saya pakai itu mulus. Iya mulus setahun pertama, tapi coba setelah 1 tahun lepas atau setahun tetap pakai, coba aja lihat langsung muncul ada yang namanya okronosis, hitamnya yang kebiruan satu wajah. Banyak pasien yang seperti itu, banyak banget gitu. Jadi justru kalau terapi pertama pada krim itu adalah pada flek itu adalah krim bu. Krim yang perlu dikontrol dokter karena nggak boleh pakai kepanjangan. Jadi ada istilahnya pakai libur, diganti yang lain pakai libur gitu dia istilahnya. Jadi nggak berkepanjangan pakai krim itu terus gitu. Jadinya kalau laser ataupun dia PRP atau meso ya mungkin maksudnya ibu ya, mesoterapi ya yang masukin serum itu kan bisa untuk mencerahkan tetapi tidak bersifat untuk permanen. Jadi bukan mengobati, mungkin dia membantu untuk mencerahkan aja. Itu bagus untuk di kita sambi. Jadi dengan krim tetap jalan, kemudian setelah krim di kulit kita oke, baru kita sambi dengan mesotreatment, mesoterapi, PRP itu bisa. Itu ada banyak serumnya yang bisa membantu membantu untuk mencerahkan. Mungkin kalau ibu mungkin dilihat dari cara pemakaian sunscreennya ya bu ya, yang kalau misalkan di rumah tetap pakai sunscreen aja. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi. Iya, soalnya masaknya pagi baru mati. Iya, jadi mungkin sekarang karena tahu seperti ini berarti kita pakai sunscreen dulu ya, mandi dulu baru masak. Agak susah memang, cuma ya itulah kenyataannya seperti itu. Oke, kan banyak yang nggak tahu, belum tahu gitu. Mungkin ada lagi? Ada lagi satu pertanyaan. Dok, mau tanya kalau cara ngilangin milia itu gimana? Soalnya milia itu dulu waktu muda itu nggak ada kok, tambah tua tambah ada. Milia. Tambah tua no. Saya coba untuk menjawab untuk milia. Jadi milia itu kalau kita bahasa awamnya jerawat batu ya, mirip ya jerawat batu yang kecil-kecil. Ya kecil-kecil di sini putih-putih ya kan di bawah mata ya. Itu sebenarnya adalah jaringan keratin mbak. Jaringan keratin yang tersumbat jadinya milia. Nah milia pengobatannya nggak bisa dengan krim. Jadi kalau kita kasih krim nggak bisa maksimal keluar. Jadi kalau pengobatan milia itu harus dengan namanya electrocauter.
Ya, atau bedah listrik ya. Bedah listrik itu baru bisa dihilangkan, tapi perlu saya edukasi juga kalau milia itu riskan untuk muncul kembali karena dia faktornya bisa genetik juga gitu. Jadi bisa muncul lagi kalau dia yang kayak milia seperti itu. Jadi kalau hanya dengan krim nggak bisa, mungkin bisa dengan ekstraksi Mbak. Cuman justru itu lebih sakit ya kalau ekstraksi itu kayak ekstraksi komedo itu loh. Pakai alat dikasih di apa namanya ujungnya yang tajam jarumnya itu ditusukkan sedikit untuk bagi bukaan terus kita keluarkan. Tapi itu justru lebih sakit, lebih enak pakai kauter. Lebih cepat, kemudian bekasnya juga risiko bekasnya juga lebih rendah gitu. Sama kayak kalau sebutannya kutil ya, kutil pada ini, pada wajah yang hitam-hitam kecil-kecil itu loh Bu, kayak andeng-andeng tapi kecil-kecil banyak. Nah itu juga dengan kauter, itu juga dengan kauter, itu juga karena sinar matahari, resiko tumbuh kembali pun muncul ada. Dikatakan tumor jinak itu yaitu, termasuk apa namanya keratosis seboroid namanya. Gitu. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas waktunya. Sebenarnya pertanyaannya saling berhubungan, sudah diborong oleh Mbak Yunilis tadi. Mulai dari bedak-bedak untuk perawatan wajah, semuanya sudah jenengan jelaskan, dan pertanyaan saya cuman, saya kan sudah usia 40 ke atas. Dan terus terang mulai timbul 5K tadi. Sama nek sawah. Memang itu kalau usia segini kan harus perawatannya saling berhubungan kompleks, dari vitamin, dari diet, dari lingkungan, terus terutama masak tadi juga mempengaruhi ternyata ya. Dan untuk itu kalau saya kan gampang lupa dokter kalau pakai sunscreen urut-urutannya apa, dari mulai membersihkan wajah dengan sabun yang tanpa ada busanya tadi, jangan sampai sunscreen, sunblock itu. Dan untuk itu saya ingin tanya Bu Dokter prakteknya di mana? Siapa tahu saya mau konsultasi. Matur nuwun dokter. Mungkin teman-teman sebenarnya juga ingin tanya prakteknya di mana, kulitnya seperti Bu Dokter depan benda cantik. Matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Kalian promosi prakteknya di rumah sakit MMC Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit urutannya lagi ya. Jadi kan sekarang urutan apa namanya perawatan. Mungkin sekarang di rumah pasti sudah punya beberapa sudah mulai apa namanya punya, tapi nggak tahu urutan yang mana yang benar, gitu kan? Jadi nanti kalau misalkan sekarang sudah dapat seperti ini, kita lebih semangat lagi nih supaya kulitnya gini. Jadi kalau prinsip saya dan juga prinsip dokter kulit yang lainnya, jangan jadikan putih itu sebagai tujuan. Jangan kepingin kulit putih, tapi jadikan kulit kita sehat dan bercahaya. Itu. Jadi kita syukuri kulit kita yang kita tipe kulit warna kulit itu ada 6 sebenarnya digolongkan. Tipe kulit orang Asia itu tipe kulit 4, 5, 6. 45 lah biasanya. Nah, kita nggak mungkin nih kalau kepingin saya kepingin kulit kayak orang Korea ya, kita tipe kulit 4 mau naik ke kulit Korea kulit 3, kedua tuh agak susah, nggak bisa. Semaksimal yang kita bisa naikkan kulit kita itu adalah sewarna apa nih, lengan. Nah ini boleh dilihat nih, lengan bagian dalam itu adalah bagian maksimal tujuan kita putih itu segitu. Kalau mau putih lebih dari itu wes gak bisa, nggak sehat ya. Bisa sih putih, mau putih, tapi putihnya apa ya, putih pucet itu loh, putihnya putih pucet ya kan Bu, tipis pucet kayak tembok, kayak apa manekin apa ya, kayak boneka yang putih plak gitu loh, kan nggak sehat. Lebih bagus kulit kita tetap warna seperti ini tapi nggak kusam. Jadi kusam itu bukan karena warna kulit kita gelap, bukan. Kusam itu karena kita kurang membersihkan aja, gitu. Kurang pembersihan.
Bukan berarti kurang bersih, berarti cuci mukanya sering dong. Enggak juga. Cuci mukanya tetap 3 kali. Tapi habis cuci muka, tahapannya nih mulai lagi Bu. Habis cuci muka yang tanpa tanpa busa kalau bisa, kemudian tidak berdeterjen, tidak mengandung paraben, kemudian pilih toner. Nah, toner ini sebenarnya ada 2. Kalau ikutin tahapan orang Korea itu ada 2. Toner yang mengikis dengan toner yang menghidrasi. Itu beda. Itu ada kok tulisannya di setiap pemberian toner kita. Kalau kulit kita kering, cenderung normal, pilih yang AHA, toner AHA. Kalau kulit kita jerawat, pilih yang toner BHA. Kalau ada BHA, AHA, BHA boleh, terutama untuk kulit kita yang kombinasi, boleh pakai toner AHA, BHA. Habis pakai toner, kemudian pakai moisturizer. Sebelumnya kalau misalkan sudah naik ke tahap serum, boleh habis pakai toner, serum. Serumnya kan ada macam-macam jenis ya, ada yang bentuk gel, ada yang serumnya bentuk cair, itu kan ya tetap dia habisnya toner pakai serum. Tujuan toner itu apa? Jadi dia kayak melepaskan kulit mati, kemudian membuka pori-pori, jadinya serum itu masuk gampang terserap. Kalau kita nggak pakai toner segala macam, serumnya nggak masuk gitu. Nah, habis dari serum baru pakai moisturizer pelembab. Pelembab itu bentuknya krim biasanya. Pelembab seluruh wajah, baru pakai tahapan terakhir sunscreen itu. Nah, kalau krim malam, kalau pas malam hari itu juga sama. Pakai sabun, pakai toner, kemudian pakai pelembab, sama pakai krim malam. Gitu. Kalau biasanya ke klinik-klinik pakai krim malam gitu. Terus apa lagi ya? Itu sih yang biasanya Nah, kadang-kadang gini, ada pasien yang nggak biasa pakai skincare. Dulu saya nggak pakai apa-apa, belas nggak pakai apa-apa, sabun bedah aja nggak gitu kan. Nah, kalau pasien seperti ini yang nggak pernah pakai apa-apa, kemudian kita berikan dia langsung tahapan segitu banyak, pasti dia nggak akan nurut, pasti dia akan hilang, dia nggak akan mau ngikutin kan. Jadi makanya ada yang disebut dengan basic cleanser. Jadi basic skincare kalau dia belum pernah, maksudnya orangnya masih belum open dengan wajahnya, maksudnya masih belum terbiasa, pakai aja yang paling ringan dulu. Sabun, moisturizer, sunscreen, krim malam, udah 4 itu. Itu aja. Yang paling ringan. Nanti kalau sudah biasa 3 bulan lah lihat kalau pakai krim malam misalkan dari dokter, "Dok, aku pakai krim malam kok jadinya tambah kusam ya." Ya memang tujuannya itu krim malam. Krim malam itu tujuannya buat ngelupasin kulit-kulit mati, ngeluarin komedo kita, makanya tampak kusam. Tapi jangan kabur, jangan langsung stop, tunggu 3 bulan. Setelah 3 bulan baru mulai terlihatan efeknya. Itu pun pakai krim malam nggak langsung dibior, langsung setiap hari pakai, enggak. Pakainya bertahap dulu, pelan-pelan. Karena krim malam kan juga iritatif, yang karena ngelupasin itu, jadi kan kulitnya bakal lebih iritasi, merah gitu. Makanya pakainya perlahan-lahan. Jadi sekarang kita pingin kulitnya yang sehat, tidak putih ya. Jadi sehat, kemudian glowing, tapi yang aman, yang perlahan, yang bisa kepanjangan kita pakai, berkepanjangan gitu. Terus untuk praktek ya, kalau saya kebetulan ini saya memang baru pindah ke Banyuwangi dari Januari Bu. Saya praktek di MMC itu hari Selasa dan Kamis jam 3 sampai jam 5. Kemudian rumah sakit lain kebetulan saya di RSUD Genteng sama Al-Huda gitu. Jadi monggo kalau bisa kesini, monggo silahkan bisa hubungin saya. Mungkin di sini juga kita rencana buka poli kecantikan ya. Jadi poli kecantikannya memang kita pusatkan, mungkin awalnya akan di sini dulu. Berarti ada facial-facialnya gitu ya. Itu pelan-pelan. Karena dari yang belum ada kemudian kita mau buka itu perlu persiapan ya Bu. Gini matur nuwun. Oke, mungkin untuk sesi hari ini, untuk materi Dr. Rizky kita tutup ya. Sampaikan terima kasih dokter atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu. Dapat ilmu baru, ternyata tadi cahaya sinar kompor ya, yang biasa kita pakai setiap hari itu juga berbahaya.
Saya besok kayaknya nasi goreng anaknya. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua kita, Ibu Aan. Monggo bagi beliau di sini silakan. Terima kasih dokter, selamat jalan, hati-hati. Kalau ketemu saya, misalkan saya kan nggak lihat karena pakai masker siapa aja nggak apa-apa. Oke. Kita foto biar sama Hasilnya mana? di sini nanti biar tapi sekolahnya lama